Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sari. Saya merupakan guru bidang studi biologi di SMA Negeri 5 Kerinci. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Padang tahun 2023. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja saya dengan judul materi Ancaman Kepunahan Keanekaragaman Hayati di Indonesia beserta upaya pelestariannya di kelas 10B di SMA Negeri 5 Kerinci. Berikut adalah video saya. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran atau proses pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya segala kegiatan yang kita kerjakan diawali dengan pengucapan doa. Silakan Ketua kelas pimpin pembacaan doa. Sebelum kita belajar, dimulai. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Tidak ada yang sakit? Tidak. Ada yang tidak hadir? Siapa? Devi, Arofi, Devi Solihin dan Arofi. Devi Solihin. Keterangannya apa? Devi Solihin izin Bu. Devi Solihin izin. Terus? Arofi sakit. Arofi sakit. Ini ada suratnya. Pada minggu kemarin, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang keanekaragaman hayati. Ada yang masih ingat? Ada. Apa itu keanekaragaman hayati? Ya, silakan. Keseluruhan variasi baik berupa bentuk, penampilan, sifat yang terdapat di antara gen, spesies, dan ekosistem. Ya, keseluruhan variasi baik itu berupa bentuk, jumlah maupun sifat yang terdapat pada apa? Gen, jenis atau spesies dan ekosistem. Berarti ada tingkatan ya keanekaragaman hayati. Kalau tingkat gen apa? Keanekaragaman hayati yang dapat ditemukan di antara satu spesies. Kalau yang spesies yang berbeda spesies itu bedanya ya. Kalau tingkat gen satu spesies, kalau yang spesies berbeda spesies, kalau yang ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik. Berarti sudah jelas semuanya ya tentang pertemuan kita yang minggu lalu. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, adapun tujuan dari pembelajaran kita pakai keanekaragaman hayati. Jadi siswa itu diharapkan dapat menganalisis ancaman kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia beserta upaya pelestariannya. Jadi apa saja ancaman yang terdapat pada keanekaragaman hayati, kemudian apa saja upaya pelestarian yang harus kita lakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Perhatikan video berikut. Masih bersama saya Nadira Khairul dalam Kompas Aceh. Saudara, keberadaan orangutan Sumatera mulai terancam punah di Provinsi Aceh. Kepunahan orangutan disebabkan kerusakan hutan perburuan liar dan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan. Satwa yang dilindungi negara ini mulai terancam punah. Pastinya habitat mereka terganggu oleh aktivitas merusak hutan, perburuan liar serta alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Satwa Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
hayati dan ekosistem, seharusnya orangutan terlindungi dari kepunahan. Namun, faktanya berbanding terbalik dengan keberadaan hutan Sumatera yang kian terancam punah. Dari data International Conservation Union atau IUCN mencatat sisa orangutan Sumatera hanya berjumlah 13.400 individu. Selama ini, konflik orangutan dengan manusia kerap terjadi di beberapa wilayah, seperti di kawasan Pining, Aceh, Rawatri, Panangan Retak, serta di Sumber Salam. Orang di daerah itu mulai terisolasi dari kawasan akibat habitat mereka menjadi kawasan perkebunan dan perburuan maupun penjualan bayi orangutan. Bisa memastikan habitat satwa ini juga bisa terlindungi seperti dari orangutan. Nah, beberapa kali kita akan melakukan evakuasi orangutan misalnya di wilayah Tripa, wilayah Babakron. Itu kebanyakan bawa ke pusat reintroduksi yang ada di Aceh Besar misalnya. Dan memang kebanyakan ini orangutan yang berasal dari wilayah kampung di Aceh. Perlindungan orangutan di Aceh tidak menjadi prioritas pemerintah Aceh. Padahal, orangutan berperan penting bagi regenerasi hutan melalui buah-buahan maupun biji-bijian yang mereka makan. Nova Wisdenti, TV, Banda Aceh. Nah, berdasarkan video yang sudah Ibu tayangkan, itu mengenai apa tadi? Nah, kepunahan dari orangutan di Aceh ya. Dari video yang sudah Ibu tayangkan, adakah yang pertanyaan yang muncul di benak kalian? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan Reja. Apa yang menyebabkan orangutan di daerah Aceh terancam punah? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Apa yang menyebabkan orangutan di Aceh terancam punah? Ada yang bisa jawab? Nah, silakan. Penebangan hutan, alih fungsi lahan, pemburuan liar. Ya, itu penyebabnya tadi penebangan hutan, kemudian alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan pertanian, kemudian akibat dari perburuan liar. Jelas? Sebelum kita lebih jauh masuk ke materi pembelajaran, silakan keluarkan gadget kalian atau HP kalian. Ini ada sedikit soal post test ya. Nanti linknya Ibu bagikan melalui grup WA Belajar Biologi. Silakan buka linknya, silakan diisi secepat mungkin ya. Nah, linknya sudah masuk? Nah, silakan dikerjakan. Sudah? Sudah? Ini sudah ada berapa orang ya yang sudah selesai. Nanti nilainya masuk ke aplikasi tulis Ibu. Nilainya sudah tertera di sana. Nah, sudah selesai ya? Ya, silakan simpan HP-nya dulu. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah ancaman, masih tentang bab keanekaragaman hayati, tapi di ancaman keanekaragaman hayati. Jadi ancaman punahnya keanekaragaman hayati dan apa saja pelestarian yang harus kita lakukan untuk memulihkan keanekaragaman hayati. Nah, silakan saksikan video pembelajarannya. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai ancaman dan pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama itu ada ancaman keanekaragaman hayati. Yang pertama itu ada hilangnya habitat. Lahan tumbuhan dan hewan semakin sempit digunakan sebagai lahan perkebunan. Kemudian yang
saja sehingga suhu bumi meningkat dan kutub es mencair. Kemudian adanya kutub es mencair ini, air pun jadi naik. Dengan fenomena ini membuat perubahan struktur dan fungsi ekosistem laut. Kemudian ada eksploitasi tanaman dan hewan. Dengan adanya eksploitasi cara berlebihan ini dapat menyebabkan punahnya spesies. Kelima, adanya spesies pendatang. Masuknya spesies dari luar itu sangat membuat spesies yang lokal itu akan terancam. Karena spesies lokal itu termasuk ke dalam spesies langka. Kemudian yang keenam, industrialisasi pertanian dan hutan. Contohnya pada pertanian monokultur yang menurunkan keanekaragaman tingkat spesies. Dan kepunahan flora dan fauna, jenis flora dan fauna yang cepat punah itu flora dan fauna memiliki kekhususan tinggi, flora dan fauna memiliki nilai komersial, kemudian flora dan fauna dibutuhkan daerah luas untuk bertahan hidup. Di sini ada beberapa contoh fauna yang terancam punah, itu ada badak di Pulau Jawa, di Nyampang dan Pulau Sumatera. Badak ini keadaannya sudah semakin langka dan terancam punah. Kemudian pada hewan Pulau Jawa dan Kalimantan juga sama, terancam punah dan semakin langka. Untuk pelestarian kreatif itu ada pelestarian in situ yang pertama. Dengan pelestarian in situ itu berasal dari habitat aslinya. Contohnya itu ada suaka marga satwa di Pulau Komodo. Suaka marga satwa merupakan wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa yang terancam punah. Kemudian ada cagar alam, contohnya cagar alam Krakatau. Cagar alam merupakan wilayah yang dapat tumbuhan hewan atau ekosistem khas yang berkembang secara alami. Kemudian taman nasional, contohnya Taman Nasional Baluran. Taman nasional kawasan terhadap hewan dan ekosistem ini sama seperti cagar alam, tetapi taman nasional itu ini untuk seseorang mengadakan penelitian, kemudian pendidikan dan rekreasi. Dan itu pelestarian yang aslinya, contohnya itu di Kebun Raya Bogor, Taman di Bali, kemudian Kebun Binatang Ragunan. Dan video pembahasan mengenai serta upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Terima kasih. Nah, sudah disaksikan tadi? Sudah. Berarti di situ ada materi tentang ancaman punahnya keanekaragaman hayati. Apa penyebabnya tadi? Masih di sekitar pertanyaan dari Reja tadi. Apa yang penyebabnya? Perubahan iklim, Iya, perubahan iklim. Apa lagi? hilangnya habitat, Hilangnya habitat. Apa lagi? Perburuan liar. Yang keempat? industrialisasi hutan. Ya, industrialisasi hutan ya. Jadi alih fungsi lahan ya, dari hutan menjadi lahan pertanian. Nah, itu untuk ancamannya. Kemudian ada pelestarian juga tadi kan yang muncul di situ. Apa ada dua pelestarian? Yang pertama apa? In situ. In situ. Yang kedua? Nah, in situ apa? Pelestarian yang dilakukan di Habitat. Nah, in itu artinya apa? Dalam. Kalau X? Luar. Nah, berarti in situ pelestarian yang dilakukan Di dalam. habitat di dalam habitat asli. Kalau X itu di luar habitat. Nah, karena X itu artinya luar, berarti pelestarian yang dilakukan di luar habitat asli. Nah, contoh yang X itu apa tadi sudah juga dijelaskan di situ. Suaka marga satwa. Suaka marga satwa. Berarti pelestarian di dalam habitat asli. Salah satunya adalah suaka marga satwa. Kalau yang X itu Kebun raya. kebun raya. Berarti di luar habitat aslinya ya, dilestarikan di luar habitat asli. Contohnya adalah kebun raya. Berarti sudah jelas ya. Nah, silakan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin. Silakan.
silakan dibaca SKPD yang sudah Ibu bagikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, bagikan per kelompok dulu. Untuk masuk ke lembar, silakan dibaca dulu mana yang sulit atau tidak jelas, misalnya boleh dibaca. Nah, silakan dikerjakan. Bukan ada mengembangkan hasil karya ya. Setelah kalian melakukan apa masalah yang kalian temukan di sini? Masalah intinya. Nah, berdasarkan gambar dan berdasarkan video. Nah, berdasarkan gambar berarti apa? Nah, masalah apa yang muncul? Itu gambar yang ada di sini. Yang ini. Gambar saja. Mati ya. Dan juga nanti di situ. Kemudian gambar yang di bawah apa? Coba telah dulu gambarnya. Ya, sekumpulan orang hutan yang masuk ke masuk ke mana? Kita ada berbeda di sini. Nah, orang hutan masuk ke lahan. Nah, masuk ke lahan pertanian. Salah yang ini. Kumpulan gajah yang masuk ke lahan pertanian orang juga. Nah, jadi apa penyebab masalahnya? Kenapa dia masuk ke lahan pertanian milik manusia? Kenapa? Nah, karena habitat aslinya itu sudah diambil alih oleh manusia untuk menjadi lahan pertanian. Jadi untuk mencari makan, mereka sudah tidak menemukan lagi di habitatnya, kan? Karena habitatnya sudah dialihkan menjadi lahan pertanian. Sudah jelas? Di sini sudah jelas? Sudah. Sudah, Excel? Sudah. Baik, kita presentasikan ya. Setiap kelompok akan maju ke depan, perwakilan kelompok presentasikan hasil dari diskusi kalian hari ini. Nanti dipresentasikan di depan kelas. Siapa yang dulu mau tampil? Kelompok 1. Silakan. Siapa perwakilannya? Saki. Ya, silakan maju. Nah, kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi mereka. Jadi kelompok lain, tolong perhatikan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini untuk mewakilkan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun nama-nama anggota dari kelompok kami yaitu Ibu Zaki sebagai pengumpul data
data, Anissa mencari permasalahan berdasarkan video, Revan Sirgadi mencari permasalahan yang ditentukan berdasarkan gambar, Flora permasalahan yang ditentukan berdasarkan video, Iis Desa berdasarkan gambar. Adapun hasil dari diskusi kelompok kami yaitu masalah mengapa orang hutan dan gajah bisa terancam punah, apa penyebabnya? Jawabannya yaitu karena kehilangan habitat asli atau habitat aslinya telah dirusak, perburuan dan perdagangan secara ilegal. Yang kedua, bagaimana cara agar orang hutan dan gajah Sumatera dapat terlindungi atau tidak terancam punah? Dengan melakukan perlindungan habitat serta dengan menegakkan kolaborasi dan kerjasama agar terlindunginya hewan tersebut dan tidak terancam punah. 3. Apa upaya yang harus dilakukan agar masyarakat tidak melakukan kegiatan yang akan berdampak pada kelestarian keanekaragaman hayati? Manusia harus memiliki kesadaran dalam pengelolaan sumber daya alam agar tidak terjadinya kerusakan yang dapat mengancam kepunahan hewan tersebut. Kemudian ada ancaman dan upaya pelestarian. Ancaman yang pertama yaitu hilangnya habitat asli. Upaya yang dilakukan yaitu menghentikan pembukaan lahan pertanian. Yang kedua, ancaman kepunahan hewan dilindungi atau orangutan dapat dilakukan upaya pelestarian yaitu dengan melakukan institut dan eksperimen. Berdasarkan hasil presentasi saya meminta kepada kelompok-kelompok yang bagi yang ingin bertanya kita ditanyakan. Nah, silakan ada yang mau ditanyakan tentang presentasi kelompok 1 ya. Silakan Excel. Saya Excel ingin bertanya, kolaborasi dan kerjasama yang dimaksud itu bagaimana? Kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat supaya memberikan literasi atau pemberitahuan kepada masyarakat bahwa orangutan adalah spesies atau hewan yang dilindungi supaya tidak melakukan perusakan yang atau kegiatan yang mengakibatkan hilangnya habitat atau punahnya habitat hewan hutan. Dari video tadi disebutkan ya, pas terancam punahnya orangutan di Aceh, tadi disebutkan pemerintahan daerah Aceh tidak memprioritaskan perlindungan orangutan. Ya. Tadi di video tadi diberitakan bahwa pemerintah Aceh tidak memprioritaskan perlindungan hewan orangutan. Tidak memprioritaskan bagaimana? Tadi disebutkan di video tadi di konteksnya Dan video sudah dibuat tempat perlindungannya. Ya, dibuat tapi tidak diprioritaskan. Jadi mau kolaborasi, bagaimana kalau pemerintah tidak sepenuhnya mendukung dan tidak memprioritaskan? Ya, kita melakukan kolaborasi bersama masyarakat, memberikan literasi atau pemberitahuan agar masyarakat tidak melakukan penebangan hutan agar habitat orangutan tetap terjaga. Yang menjadi masalah nih, solusi dari kelompok tadi kan kolaborasi dan kerjasama. Itu jawaban dari masalah yang kami Jawabannya kan? kerjakan ya. Kalau mau kolaborasi, pemerintah tadi kan dibilang pemerintah tidak memprioritaskan. Bagaimana? Ya, pertanyaan yang saya ulangi, masalah yang kami sebutkan tadi, bagaimana cara agar orangutan dan gajah Sumatera dapat terlindungi atau tidak terancam punah. Jadi dalam pertanyaan yang saya sebutkan itu tidak terkhususkan untuk daerah Aceh, melainkan untuk gajah Sumatera dan orangutan, tidak terkhususkan untuk orangutan di Aceh. Baiklah. Jadi kolaborasi tidak dapat berlangsung. Berlangsung, cuman tidak dikhususkan untuk di Aceh. Mungkin salah pemerintah Aceh. Ya, saya tidak berbicara tentang pemerintah Aceh, saya berbicara tentang
masalah dan jawaban dari masalah yang terdapat dalam gambar. Ya, kalau saya ingin menanyakan pendapat, kalau pemerintah saja tidak memprioritaskan, bagaimana cara kita melindungi hewan-hewan liar? Bagaimana cara masyarakat melindungi hewan liar? Menurut saya pemerintah memprioritaskan karena pemerintah membuat undang-undang yang untuk melindungi hewan-hewan tersebut, membuat pelestarian in situ dan ex situ. Jadi kurang prioritas apa lagi? Kurang prioritas kan tadi disebutkan kurang prioritas seperti tidak diperhatikan, tapi tidak diprioritaskan, dibiarkan saja. Masalah kedua misalnya. Maksudnya dibiarkan saja, sudah dilakukan in situ dan ex situ, juga ditambah dengan penangkaran atau melakukan membuat sebuah pusat konservasi untuk menjaga agar orang hutan tidak terancam punah. Jadi kurang prioritas apa lagi? Tidak diperhatikan. Tadi kan dibilang di video Kurang diperhatikan apa lagi? Sudah dibuat tempatnya sebaik mungkin. Saudara Zaki mengatakan kolaborasi dan kerjasama. Tadi saya menanyakan kolaborasi dan kerjasamanya bagaimana. Tadi dari masyarakat dan pemerintah. Sedangkan di video tadi disebutkan bahwa pemerintah tidak memprioritaskan. Ya, kita tidak berbicara tentang video, kita berbicara Jadi kolaborasinya gagal. tentang masalah. Gagal bagaimana? Kolaborasinya tidak seutuhnya dong. Ya, kita tidak berbicara tentang daerah Aceh. Kita berbicara tentang Konteksnya di umum. video tadi. Yang saya cari itu berdasarkan gambar, bukan berdasarkan video. Ya. Berarti yang dijelaskan, Bu potong sedikit ya. Yang dijelaskan oleh Saki itu adalah permasalahan dari berdasarkan gambar. Berarti itu ada gambar punahnya gajah kan, punahnya orang hutan, tapi tidak terfokuskan ke daerah Aceh. Kalau yang Ibu tayangkan itu tadi adalah yang terfokus di daerah Aceh, ya di situ. Nah, karena kurangnya prioritas pemerintah. Nah, gara-gara pemerintah itu kurang memprioritaskan masalah undang-undangnya tadi, kan undang-undangnya sudah dikeluarkan, kemudian peraturannya sudah juga diterapkan. Cuman karena itu tadi, karena cuman sudah dikasih undang-undang udah, jadi tidak mengecek kembali ke habitatnya atau mengecek kembali ke daerahnya, apakah mereka sudah menerapkan undang-undang tersebut, apakah peraturan itu tersebut sudah diterapkan. Mereka tidak dicek oleh pemerintah, jadi pemerintah itu cuma mengeluarkan undang-undangnya saja, tidak menjalankan undang-undang tersebut atau peraturan tersebut. Makanya daerah Aceh tersebut orang hutannya terancam punah gara-gara itu tadi. Nah, ya jelas. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup penjelasan, sudah cukup jelas penjelasan dari kelompok 1? Sudah jelas? Nah, silakan ditutup. Jelas. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Seperti itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 1 sudah tampil, silakan. Kelompok coba Reza, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yang mana Al-Farabi membuat pertanyaan mengenai gambar, saya Reza membuat rumusan masalah berdasarkan video, Yolanda membuat rumusan masalah berdasarkan gambar, Baim membuat permasalahan berdasarkan video, dan Fioni permasalahan berdasarkan gambar. Rumusan masalah berdasarkan cara gambar. Bagaimana cara mencegah kepunahan orang hutan dan gajah? Yang pertama,
dan membuat penangkaran. Analisis ancaman serta upaya pelestariannya. Ancamannya hilangnya habitat alami dan perdagangan ilegal. Upaya pelestariannya memberikan edukasi dan sosialisasi, membuat penangkaran dan menghentikan perburuan liar. Pengumpulan data untuk pemasaran video. Ancaman terhadap populasi orang hutan mencakup hilangnya habitat hutan yang menjadi perkebunan dan perkebunan manusia dan perburuan liar. Pengumpulan data untuk permasalahan pada gambar. Terancamnya populasi orang hutan yang paling utama adalah faktor kerusakan habitat yang banyak terjadi karena konversi hutan untuk perkebunan kelapa sawit ataupun untuk lahan pertanian lainnya. Jika orang hutan punah, tidak akan ada teori evolusi. Hasil eksplorasinya, orang hutan adalah satu-satunya primata besar endemik yang kini hanya tersisa di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Mengenai jumlah populasinya cukup sulit diketahui mengingat mereka hidup di hutan yang lebat. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ada pertanyaan? Saki. Ya, silakan Saki. Silakan saudara Saki untuk menjawab pertanyaan. Saya ingin bertanya, dengan cara apa menghentikan pembukaan lahan baru, perburuan liar, dan apa yang Anda maksud dengan faktor kerusakan habitat? Menghentikan pembukaan lahan baru dan perburuan liar, dan apa yang faktor kerusakan habitat? Kerusakan keanekaragaman hayati ya intinya. Apa yang harus kita lakukan? Menghentikan supaya tidak terjadi perburuan liar, kemudian pembukaan lahan hutan menjadi lahan pertanian. Apa yang harus dilakukan? Untuk perburuan hutan dan pembukaan lahan bisa melakukan melalui sosialisasi. Misalkan kita melakukan kepada masyarakat apa dampak kalau kita membuka lahan pertanian yang baru dan melakukan perburuan liar. Seperti kita menjelaskan kepada mereka mengenai hewan-hewan atau spesies langka yang memang harus dilindungi dan harus kita lindungi dan harus kita sampaikan kepada masyarakat luas supaya mereka mengerti apa dampak yang mereka lakukan. Nyatanya di Nusantara ini sosialisasi tidak cukup masyarakat. Buktinya saja di daerah Aceh masih saja terjadi pembukaan lahan baru sehingga menyebabkan terancam punahnya orang hutan dan perburuan liar masih terjadi. Contohnya saja pada perburuan badak Sumatera untuk diambil sulanya itu masih marak sekali terjadi. Memang sosialisasi di Indonesia sulit untuk dimengerti oleh masyarakat. Memang ada beberapa faktor, misalkan dari Indonesia sendiri mereka tidak terlalu mengerti bagaimana kita sebagai dan pemerintah Indonesia begitu melindungi spesies langka. Dan kenapa masih ada pembukaan lahan? Ya, seperti kita ketahui kita sulit untuk mencari pekerjaan. Memang harus ada pembukaan lahan yang lebih lanjut. Jadi dengan cara apa? Menekan ancaman yang mempengaruhi penggunaan proses. Bisa diminta tolong. Ya, ada kalian bisa membantu. Memang dari kelompok kami solusinya yang pertama adalah itu dari berapa dari kelompok kami. Mungkin karena dari kelompok Saki masih ada yang ingin bertanyakan solusi lain. Bisakah saya minta tolong kepada kelompok lain untuk memberikan solusi yang lainnya? Ya, Silakan Eksa.
Jika sosialisasi tidak cukup, maka harus dilakukan dengan pendekatan hukum. Ya, seperti itu. Nyatanya hukum di Indonesia masih kalau dibilang skornya 10, mungkin skornya masih 5. Jadi penegakan hukum masih kurang untuk masyarakat Indonesia ini. Jadi ya, kalau Anda tarik dari sosialisasi tidak bisa, hukum tidak bisa, apa solusinya? Saya tanya balik. Saya bertanya solusi apa? Nah, tidak ada solusi yang Tidak ada solusi, jadi dibiarkan saja begitu. Solusi yang paling memungkinkan hukum. Kalau tidak memungkinkan, solusi yang paling memungkinkan sosialisasi. Kalau tidak, ya rakyatnya yang rusak. Kalau hukum tidak optimal, memang tidak ada yang sempurna. Sosialisasi pun tidak sempurna, hukum pun tidak sempurna. Paling tidak ada upaya untuk menghentikan, mengurangi, ada upaya untuk menghentikan, ada upaya untuk membuat efek jerah. Terima kasih. Oke, Mas. Bagaimana solusi setelah jawaban dari kelompok kami dan dibantu oleh saudara Endal? Sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kelompok lain? Kalau tidak ada berarti sudah jelas ya. Ya, silakan ditutup. Baiklah, terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya, adakah yang bisa mengambil kesimpulan berdasarkan materi yang Ibu tayangkan, berdasarkan diskusi dan pertanyaan dan jawaban yang sudah dijelaskan tadi? Ada yang bisa mengambil kesimpulan? Ada? Siapa? Excel. Nah, silakan. Kesimpulannya, menjaga hewan, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita. Mari kita bekerja sama, berkolaborasi, walaupun tidak ada yang sempurna, setidaknya ada usaha. Iya. Ya, oke, bagus. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melaksanakan refleksi. Tahu refleksi? Apa refleksi? Pencerminan diri ya. Jadi selama pembelajaran ini Ibu tanyakan tentang pertanyaan refleksinya selama pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Pertanyaannya yang pertama adalah, apakah kamu suka dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Nah, jawabnya jujur ya. Jangan dibuat-buat, saya jawab aja lah. Tidak sesuai dengan fakta, supaya Ibu senang. Jangan, jawablah dengan jujur karena ini menjadi koreksi kembali untuk pembelajaran kita pada materi berikutnya. Berarti suka ya dengan kegiatan pelajaran kita pada hari ini? Ya. Kemudian pertanyaan kedua, adakah hal menarik yang kalian temukan selama pembelajaran? Ada. Contohnya seperti apa? Berdiskusi. Nah, berdiskusi. Apa lagi? Bekerja sama. Bekerja sama dengan kelompok. Apa lagi? Bertukar pikiran. Bertukar pikiran. Berarti itu hal menarik yang ditemukan ya? Yang biasanya kita pembelajarannya seperti apa? Metode ceramah. Metode ceramah yang berpusat pada cuman teacher center. Maksud teacher center adalah hanya berpusat kepada guru. Jadi pembelajaran itu hanya berpusat kepada guru, bukan berpusat kepada siswa. Nah, yang kita lakukan hari ini adalah student center. Nah, berarti berpusat kepada siswa. Ibu kasih masalahnya kepada kalian, kalian cari solusi, cari rumusan masalahnya sendiri. Berarti pembelajaran hari ini sudah berpusat kepada siswa. Tidak metode ceramah lagi ya. Nah, cuma guru saja yang bicara di depan, siswanya entah tahu, entah masuk, entah tidak, entah mengerti, entah tidak kan. Nah, jadi kalau ini kan sudah jelas, sudah dibagi setiap kelompok. Ini mencari rumusan masalah, ini mencari masalah yang harus diselesaikan. Jadi semua bekerja ya, tidak terpaku sama satu orang saja. Pertanyaan selanjutnya,
cara belajar yang bagaimana yang paling membantumu dalam mempraktekkan pembelajaran? Cara belajar yang bagaimana yang mempermudah kalian memahami pembelajaran? Apakah seperti tadi atau metode ceramah? Ya, seperti tadi ya. Jadi penerapan pembelajarannya itu adalah menggunakan model PBL yang kita laksanakan hari ini. Model pembelajaran berbasis masalah. Jadi disediakan masalah, kalian cari solusi dari masalah yang disediakan. Kemudian kesulitan apa saja yang kamu temui dalam pembelajaran ini? Adakah kesulitan yang ditemukan? Tidak. Tapi tidak ada kesulitan ya? Pertanyaan terakhir, apakah kamu menemukan kesulitan dalam memahami instruksi atau perintah? Jadi berdasarkan LKPD yang Ibu berikan, itu kan ada instruksi dan perintahnya. Apakah kalian menemukan kesulitan? Tidak. Menemukan kesulitan di kelompok ini? Tidak ya? Berarti itulah refleksi diri yang harus dilakukan setiap akhir dari pembelajaran. Minggu depan kita masih masuk ke materi yang bab yang sama, masih di keanekaragaman hayati, tapi di sub pokok bahasan yang berbeda. Hari ini ancaman keanekaragaman hayati ya. Yang pertama kemarin apa? Tingkatan keanekaragaman hayati. Yang kedua ancaman keanekaragaman hayati yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Pertemuan besok kita akan membahas tentang manfaat keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu adalah untuk pembelajaran minggu depan. Nah, setelah pembelajaran kita itu aktif dan pembelajaran kita berjalan dengan lancar seperti contohnya pada hari ini, jagalah kesehatan kalian, itu yang terutama sekali. Kalau kita dalam keadaan tidak sehat, otomatis pembelajaran kita juga loyo, pasti tidak ada konsentrasi. Nah, jadi jagalah kesehatan kalian, apalagi perubahan cuaca yang sangat ekstrim sekarang, dari musim panas dan masuk ke musim hujan, jadi itu adalah rentan akan terkena penyakit tubuh kita. Jadi jagalah kesehatan, jagalah kebersihan diri kalian untuk supaya bisa mengikuti pembelajaran yang lebih aktif lagi daripada hari ini. Ya, sebelum Ibu tutup, silakan kita tutup pembelajaran kita dengan pembacaan doa. Jadi kita bersyukur dulu ya, bersyukur kepada Tuhan karena pembelajaran kita sudah berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan suasana dan suasana keaktifan yang seperti ini. Jadi jangan ada perubahan ya, keaktifannya jangan menurun, harusnya meningkat terus keaktifannya. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.